Belum mulai. Ya kalian tenang ya yang di belakang. Simak nanti bisa bertanya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan presentasikan dari kelompok 4 judul berkaitan perilaku toleran hidup rukun dan menghindari kekerasan dalam perspektif Al-Quran tentang kehidupan manusia di dunia ini tidak terlepas dari perbedaan, baik perbedaan keyakinan, suku, bangsa maupun kebudayaan. Perbedaan tersebut kami hubungan konflik tidak berkelola dengan sikap saling menghargai, melakukan sebagai bentuk muslim memberikan dukungan agar kita mentoleransi rukun dan menjauhi kekerasan dalam melakukan diri. Kami membahas keterkaitan perilaku tersebut berdasarkan ayat 40 sampai 1 dan surah Al-Maidah ayat 9. Nyaring suaranya. Mengatakan ayat 1 surah Yunus, kedua ayat 40 sampai 1. Masyarakat ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Umat Islam diajarkan untuk bersikap memaksa mereka yang menolak kebenaran, melainkan melarang mereka kepada Allah. Umat Islam menjaga hubungan baik dan tidak memaksa wanita. Surah Al-Maidah ayat 32. Kami seperti seluruh manusia, sedangkan menyelamatkan seluruh manusia. Pesan utama kepada Nabi tidak menjadi kekerasan ayat 40 yang menegaskan bahwa iman adalah toleransi dan menghargai kebebasan beragama, mendapat orang lain tanpa merendahkan keyakinan. Dua, dapat terwujud jika toleransi dijalankan. Hidup rukun menciptakan persatuan dan menghindari kekerasan dan berkaitan. Analisis keterkaitan ayat dalam perilaku. Menghindari kekerasan, surah Al-Maidah ayat 32 mengharapkan segala bentuk kekerasan yang wajib nyawa, menghindari kekerasan berarti diri dari damai menghargai hak dan menghindari bersikap serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sekolah, menghargai kepada berbeda agama, sholat berjamaah, menyelesaikan perbedaan pendapat dan musyawarah, menghindari pembunuhan atau bunuh baik secara fisik maupun verbal, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, kualitas permasalahan, menolong tetangga tanpa memandang agama tersebut, mengikuti kegiatan gotong royong bersama warga, tidak terlibat dalam provokasi atau dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, tidak menyebabkan kegiatan konten di media sosial, menggunakan kata-kata yang lokal saat mengikuti menyebarkan informasi yang menunjukkan bukan musyawarah. Kesimpulan, surah Yunus ayat 10 surah Yunus 40 bahwa perbedaan adalah keniscayaan sehingga harus melakukan toleransi dan hubungan dengan orang lain. Surah Al-Maidah ayat 32 mengingatkan menjaga nyawa manusia dan menjauhi kekerasan. Kedua ayat ini saling melengkapi dalam manusia yang damai, rukun dan hidup kasih sayang. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ajaran ini akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Oke, bisa di
bisa mengajukan para audiens. Oke. Apa pengertian surat Yusuf dan Kalau ada Yusuf, Yunus. Siapa namanya? Namanya siapa? perkenalan dengan Al-Qudri dari kelompok berapa kita ini? Dan apa kelompoknya? Apa pengertian surat Yusuf? Yunus. Apa pengertian surat Yunus dan jelaskan? Sini dulu. Surah Yunus berapa? Ayat 40 dan 41. 40 dan 41. Sini kamera. Mbak angkat. yang menegaskan bahwa iman adalah pilihan pribadi, toleransi menghargai dan menjelaskan beragama dan menatap orang lain tanpa mengatakan kepentingan pribadi. Nah, itu ya tentang keimanan manusia berbeda-beda. Jadi ada yang beriman dan ada yang tidak. Nah, karena beragam keimanannya itu maka dibutuhkan toleransi. Oke, apakah ada lagi yang bertanya? Sudah paham ya? Mana sih bahan Ibu Al-Qudri? Tidak paham ya? Paham. Paham, ya. Paham. Oke. Ayo yang bertanya untuk Al-Qudri dapat nilai 80, tepuk tangannya. Masukkan es. Ada lagi yang bertanya? Mbak jangan ketawa. Sini Bu. Saya bertanya, baru nggak bertanya lagi. Yang belum lagi ya, yang belum. Ini orang yang bertanya ya. Bu sini masuk lagi. Oke, silakan. Sebutkan nama. Sudah. Rona, Naomi, Herina Amelia, Salsa, Keisha, dan Abdul. Aku perwakilan dari Mega Pembelian bertanya, perbedaan angka nuzul dan latar belakang. Oke, perbedaan asbabun nuzul dan latar belakang. Jadi kalian nulis itu yang pertama ada pendahuluan, itu bagus ya, sangat bagus sekali. Nah, biasa di dalam pendahuluan itu ada latar belakang. Tapi setelah pendahuluan kalian tuliskan latar belakang ya. Asbabun nuzul apa? Ada apa enggak? Enggak disebutkan ya asbabun nuzul ya? Enggak ada, tapi kalian sebutkan di latar belakang ya. Ya. Nah, itu jawaban, kamu bisa menjawab pertanyaan tadi. Perbedaan asbabun nuzul dalam hal tulisan tentang tafsir, tentang Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an itu apa? Jadi nulis tafsir, nulis penjelasan Al-Qur'an itu beda dengan karya ilmiah yang lain ya. Jadi kalau asbabun nuzul itu sudah terangkum pada latar belakang. Jadi latar belakang yang paling belakang adalah asbabun nuzul, kecuali latar belakang penulisan kamu. Nah, itu beda ya. Ini kan latar belakang ayat maksudnya. Ya, paham. Oke, kalian bisa menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan siapa namanya? Laila. Naila. Naila Korila. Hah? Naila siapa? Naila. Aja. Naila aja. Perbedaan. Perbedaan nuzul dan latar belakang dalam penulisan kamu itu. Bukan dalam karya yang lain, tapi karya kamu, tulisan kamu ini. Kamu nggak nulis asbabun nuzul ya? Tapi kamu nulis latar belakang. Coba baca lagi latar belakang surah Yunus misalnya sekali lagi. Di atas latar belakang setelah penjelasan. Rupanya dia kan ngikutin metode di luar ya, nggak ngikutin yang ibu jelaskan di papan tulis. Apa latar belakangnya?
Surah ini juga berisi pengaturan bagi Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan sekaligus pemberitaan bagi orang-orang yang mendustakan. Di sebuah Nabi khususnya Nabi Yunus menjadi pelajaran bahwa siapapun yang beriman dan berbuat akan diselamatkan Allah. Sedangkan ini adalah biasa. Nah itu apa? Bukan asbabun nuzul itu ya? Nggak ada asbabun nuzul tentang surah Yunus? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Tapi itu latar belakang surah Yunus. Ya, penulisan surah Yunus. Rupanya kalian ngambil di internet dan copy paste itu ya. Terus, hah? Yunus kenapa? Ya, latar belakang itu isinya adalah asbabun nuzul. Terus menukik ke ayatnya. Ayatnya 40 41, jangan ayat yang lain. Apalagi secara global tentang surah Yunus gitu. Kalau tentang surah Yunus isinya banyak sekali kan satu surahan. Nah, seperti itu ya cara nulis. Terus asbabun nuzulnya disebutkan apa enggak? Enggak ada. Tapi itu apa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari? Ada ya itu tadi. Untuk ya yang di bawah-bawah itu apa namanya? Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jam berapa nih? Jam 11.21. Belum masih 11.30 ya. Apa itu yang kamu tuliskan? Dalam kehidupan sehari-hari apa? Iya, itu kamu tuliskan tentang aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang Ibu hargai. Itu bagus ya. Dan ada beberapa kamu nulisnya cukup banyak. Jadi yang kurangnya adalah asbabun nuzul. Yang kurangnya satu, latar belakang terlalu global. Belum menukik ke ayatnya. Dengarkan ya, dengarkan nanti kamu kalau nulis harus benar gitu. Jangan kemana-mana. Jadi nulis itu harus menukik. Latar belakangnya itu latar belakang adalah isinya asbabun nuzul dan menukik ke ayat dan nomor ayatnya, ke surah dan nomor ayatnya. Kalau terlalu luas nanti kebanyakan bahasanya, kesimpulannya nggak dapat gitu ya. Jadi di situ latar belakang kurang pas. Nomor 2 asbabun nuzul tidak diisikan. Penjelasannya ada? Penjelasannya ada nggak? Ada, penjelasannya ada. Terus untuk kehidupan sehari-hari itu ada. Jadi untuk kehidupan sehari-hari ini ada menyangkut tentang penjelasan dan sedikit asbabun nuzul ya. Tapi nggak dijelaskan bahwa itu asbabun nuzul. Jadi kurangnya ada 2, maka Ibu kasih nilai 90. Oke,